Perkembangan pesat akhir-akhir ini membuat hidup menjadi sangat menyenangkan, penuh harapan, namun juga tantangan. Perkembangan ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Ada banyak cabang ilmu yang kaya dan menarik yang bermunculan di masing-masing bidang. Faktanya, perkembangan tersebut saling terkait dari satu bidang ke bidang lainnya. Dengan demikian, suatu perkembangan akan merangsang dan memicu perkembangan-perkembangan lainnya. Perkembangan luar biasa ini merupakan hasil kerja keras kearifan manusia yang telah menyatu dalam jiwanya dan senantiasa mencari terobosan dan pembaharuan. Namun, tidak semua situasi ini akan memberikan dampak positif atau menenangkan. Hiruk-pikuk kehidupan semakin terasa seperti sebuah tantangan. Dalam keadaan seperti ini, umat manusia harus bersiap menghadapi kecepatan roda kehidupan yang mengancam jiwa. Konsekuensi nyatanya, saat ini umat manusia, baik secara individu maupun masyarakat, dihadapkan pada tantangan untuk menentukan tempatnya dalam roda kehidupan yang semakin cepat dan terus melaju. Situasi ini membuat manusia tidak menyisakan waktu untuk berpikir, apalagi merenung tentang apa dan siapa dirinya. Oleh karena itu, dampak keterasingan terhadap diri sendiri secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia dalam berinteraksi dengan alam. Dalam konteks ini, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang menyentuh hati nurani manusia merupakan respon terhadap realitas dan dinamika yang sedang berlangsung. Dari sini, manusia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang pada hakikatnya meruntuhkan wacana tentang manusia yang hidup di alam. Ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab oleh manusia, salah satunya adalah apa dan siapa dirinya. Sehingga dari pertanyaan tersebut, memunculkan dua pertanyaan yang lebih mendasar. Dari manakah sebenarnya manusia berasal dan kemana arah seluruh gerak manusia? Pertanyaan-pertanyaan mendasar semacam ini telah lama membingungkan pikiran manusia dan jawaban atas semuanya belum pernah diketahui. Tiap era memunculkan pertanyaan dan jawabannya tersendiri. Bahkan dalam bidang ini, masyarakat seringkali menjadi korban ideologi dan idealismenya sendiri. Sejarah umat manusia dengan segala kehancurannya merupakan kesaksian menyakitkan atas upaya manusia dalam menentukan arah hidupnya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan, keistimewaan, dan misi untuk mengeksplorasi permasalahan yang mendalam. Ia memikirkan dan mempertanyakan segalanya. Setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, meskipun ia tidak perlu mengetahui dan memahami segalanya. Setidaknya, manusia berusaha mengetahui dan memahami dirinya secara cukup mendalam untuk mengatur sikapnya dalam kehidupan. Namun, untuk dapat mengatur dirinya sendiri dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ia harus memiliki gambaran yang cukup akurat tentang apa hakikat manusia, apa kemampuan manusia, apa yang perlu diperjuangkannya, dan apa yang benar-benar dapat mengembangkan manusia menjadi manusia sempurna. Wacana kemanusiaan yang demikian utuh adalah wacana yang telah dipelajari secara mendalam oleh para filosof dan juga di dalam kitab-kitab suci yang menjadi pandangan hidup manusia. Walaupun istilah manusia sempurna mempunyai istilah yang berbeda-beda di setiap sistemnya, seperti wakil Tuhan, jivan mukti, manusia super, manusia aktual, insan kamil, dan masih banyak lagi istilah lainnya, tapi semuanya menyatu pada satu muara, yaitu bagaimana menjadi manusia yang seharusnya. Konsep manusia sangat penting dalam sistem berpikir dan keadaan pikiran si pemikir, karena merupakan bagian dari pandangan dunia. Pendapat masyarakat erat kaitannya satu sama lain, bahkan merupakan bagian dari sistem kepercayaan, yaitu landasan moral masyarakat yang kemudian menunjukkan corak peradaban. Namun masalahnya, konsep manusia sempurna bersifat sangat relatif dan bergantung pada sudut pandang atau siapa yang membahas konsep tersebut. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang filsafat, khususnya konsep manusia sempurna menurut pandangan Konfusius. Disadari atau tidak, nilai-nilai dalam realitas kehidupan telah mengalami kemunduran nilai yang membuat manusia melupakan kemanusiaannya. Maraknya kejahatan saat ini seharusnya menjadi cerminan manusia terhadap akibat dari pendewaan modernisme dan kebebasan tanpa batas, supaya manusia berusaha untuk mengatasinya. Dalam hal ini, mungkin perlu mengkaji dan menafsirkan kembali ajaran lama yang selalu mengedepankan kearifan, kerendahan hati pribadi, etika sosial, dan rasa hormat yang besar terhadap lingkungan, yaitu ajaran Konfusius.
Konfusius adalah seorang guru yang sangat berpengaruh dalam peradaban Tiongkok, dan dia adalah guru individu pertama di Tiongkok. Ajaran Konfusius menjelaskan bahwa manusia hidup di dua dunia, dunia individu dan dunia sosial. Dunia individu selanjutnya berkaitan dengan etika individu, dan dunia sosial berkaitan dengan etika sosial. Konfusius kemungkinan lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di wilayah Kofu di Provinsi Shandong, Tiongkok saat ini. Menurut sejarah, Konfusius dilahirkan dalam keluarga kerajaan dinasti Zhou. Catatan lain menggambarkan dia terlahir dalam kemiskinan. Dalam kehidupan Konfusius, tidak dapat dipungkiri bahwa ia hidup pada masa krisis ideologi di Tiongkok. Sementara ajarannya yang disebut Konfusianisme lahir dan mulai berkembang ketika dinasti Zhou atau Cina mengalami kemunduran yang berujung pada perang saudara yang berkepanjangan antara tahun 771 sampai 221 sebelum Masehi. Perang dimulai dengan kedatangan masyarakat nomaden yang sering disebut sebagai bangsa barbar. Bangsa barbar ini kemudian masuk ke wilayah kerajaan Zhou dan melakukan serangan terhadap orang Tionghoa yang telah mengembangkan pertanian. Invasi orang barbar yang paling mengancam keberadaan kerajaan Zhou datang dari suku Zhong atau keturunan Turki pada tahun 771 sebelum Masehi melalui aliansi dengan rakyat negara bagian Shen. Mereka berhasil melumpuhkan pertahanan ibu kota dan memasuki istana. Setelah berhasil menghancurkan ibu kota dan membunuh Zhou Yuang, mereka mengangkat putra mahkota Peing Zhou sebagai raja baru. Karena keadaan ibu kota yang rusak dan dianggap sulit untuk dipulihkan, putra mahkota Peing memindahkan ibu kota kerajaan Zhou ke distrik Luoyang yang dibangun pada masa pemerintahan Pangeran Zhou. Ibu kota baru ini terletak di sebelah timur Hou atau ibu kota lama, sehingga perubahan dalam sejarah Tiongkok dikenal dengan zaman Zhou Timur. Salah satu tren yang paling menonjol pada periode Zhou Timur adalah melebarnya kesenjangan antara pemerintah pusat dan tuan tanah feodalnya. Para penguasa feodal yang semakin disibukkan dengan urusan harta bendanya tampak semakin tidak peduli terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintahan kerajaan. Ada kecenderungan baru yang muncul di kalangan tuan tanah feodal untuk bersikap acuh tak acuh, tetapi juga mengabaikan kepentingan pemerintah pusat. Bahkan sebagian dari mereka yang wilayahnya jauh dari ibu kota atau terutama di daerah perbatasan mulai berani memperluas wilayahnya. Pemerintah pusat tidak bisa berbuat banyak untuk menggagalkan tindakan tuan tanah feodalnya. Akibatnya, perang atas penguasaan wilayah menjadi lebih sering terjadi. Periode perang yang dimotori oleh para penguasa feodal dibagi menjadi dua periode, yaitu periode musim semi musim gugur dan periode negara berperang. Pada periode musim semi musim gugur, peperangan masih dilakukan secara sederhana dengan menerapkan etika perang secara ketat. Semangat untuk menjunjung tinggi nilai keperwiraan masih kuat dipegang oleh pihak-pihak yang berperang. Sementara pada periode negara berperang, pihak yang kalah benar-benar mengalami kehancuran dan hampir tidak mungkin dapat menyusun kembali kekuatannya dalam waktu singkat. Apalagi negara pemenang langsung menguasai dan mengatur pemerintahan di negara yang dikalahkan. Akibatnya, perang memunculkan penguasa-penguasa yang memiliki wilayah kekuasaan luas. Bahkan tidak sedikit dari para pemenang yang berani menggunakan gelar sebagai raja atau wang. Penggunaan gelar itu dipelopori oleh penguasa negara Wu, salah satu negara yang muncul di Cina bagian selatan. Penguasanya termasuk suku Barbar. Dua periode perang yang berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Zhou Timur membawa pengaruh tidak terduga yang kompleks dalam tatanan kehidupan masyarakat Cina. Perang ternyata juga membawa perubahan dalam norma mobilitas sosial masyarakat Cina. Dengan terjadinya perang, aturan mobilitas sosial mengalami perubahan yang cukup berarti. Perang menjadikan struktur sosial masyarakat Cina lebih bersifat terbuka daripada masa sebelumnya. Perubahan itu tidak dapat dilepaskan dari usaha kaum bangsawan untuk memenangkan pertempuran. Usaha itu mereka lakukan salah satunya dengan jalan memperbanyak anggota pasukan tempur. Dari sinilah kaum bangsawan kemudian berusaha merekrut orang-orang dari kelas petani untuk dijadikan pasukan tempur.
Kekuasaan kelas tani di militer merupakan semacam perubahan sosial yang langkah selanjutnya juga akan mengubah tatanan politik di Tiongkok. Dalam situasi militer, tujuan utama pemerintah adalah melindungi diri dari serangan negara lain, dan jika memungkinkan, benar-benar memenangkan pertempuran dan mendominasi negara lain. Dari perspektif ini, tidak mengherankan jika warga sipil secara bertahap menarik diri dari pemerintahan selama perang. Pengganti mereka adalah militer karena mereka memiliki kemampuan bertarung baik dengan strategi maupun keterampilan tempur. Pengetahuan ini memungkinkan militer mengetahui strategi pertahanan dan memenangkan suatu pertempuran. Akibatnya, 2 periode perang berturut-turut pada periode Chow Timur yang terkadang disertai dengan kekerasan mendorong munculnya militer dan memainkan peran kunci dalam menentukan kebijakan politik negara. Bangsawan yang telah memerintah pemerintahan selama beberapa generasi di masa damai perlahan-lahan menghilang dari kancah politik Tiongkok. Hampir semua bangsawan feodal tidak dapat mempertahankan kekuasaannya dalam situasi perang. Mereka tidak dapat bersaing dengan para pemimpin militer dari kelompok yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. Kesadaran akan berbagai dampak negatif perang yang dihadapi kaum bangsawan mendorong mereka untuk mencari penyebabnya. Setelah mengidentifikasi penyebabnya, kelompok tersebut pun berusaha mencari solusi agar masyarakat dapat kembali hidup normal dan mencapai kebahagiaan seutuhnya. Sikap kritis terhadap keadaan yang diwujudkan dalam upaya mencari sebab-sebab permasalahan sosial dan upaya mencari solusinya menjadikan kelompok bangsawan sebagai cikal bakal kelas baru yang kelak memegang peranan penting dalam masyarakat Tiongkok, yaitu kelas intelektual atau yang lebih dikenal sebagai sastrawan. Mereka melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajari orang-orang bagaimana mereka harus menjalani hidup untuk mencapai kebahagiaan. Tidak jarang mereka menetap di suatu negara dalam jangka waktu tertentu karena penguasa negara tersebut membutuhkan nasihat dan pemikirannya. Setiap intelektual Tiongkok memiliki dan mengembangkan pemahamannya sendiri tentang apa yang dianggap baik dan benar dalam hidup. Mereka mendirikan sekolah sendiri sehingga bisa dibayangkan banyak pendapat dan ajaran yang akhirnya muncul di masyarakat, termasuk ajaran Konfusius. Jika kekuasaan, prestis, dan kekayaan menjadi tolak ukur prestasi, Konfusius tidak akan dianggap sebagai orang sukses dalam hidupnya. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi Konfusius. Bahkan penanggalan tradisional mengenai kelahiran dan kematiannya hanyalah perkiraan. Tampaknya keluarganya yang mungkin pernah menjadi anggota kaum bangsawan mengalami masa-masa sulit dan bahkan mungkin sangat miskin. Meskipun Konfusius adalah orang terpelajar, dia tidak pernah memegang jabatan politik yang tinggi. Cita-cita tertingginya adalah memajukan tujuan peradaban yang ia ketahui. Baginya, hal itu berarti mengabdi pada penguasa dan mampu mengubah gagasannya menjadi kenyataan. Meskipun bertahun-tahun hidupnya dihabiskan untuk berpergian dari satu negara feodal ke negara feodal lainnya, mencoba mendapatkan audiens untuk ide-idenya, dia tidak pernah dianugerahi jabatan tinggi. Dia kemudian kembali ke kampung halamannya dan meninggal tanpa mengetahui dampak dari ide dan teladannya sebagai seorang guru selama berabad-abad, tidak hanya di Tiongkok tetapi di seluruh Asia Timur. Kemudian pada masa dinasti Han, antara 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, Konfusius dikenal sebagai guru yang hebat. Seiring berjalannya waktu, ajarannya menjadi landasan sistem pendidikan Tiongkok, yang kemudian digunakan untuk menyeleksi pejabat pemerintah sepanjang sejarah Tiongkok hingga abad ke-20. Yang sama pentingnya adalah gagasan Konfusius dan para pengikutnya meresap ke dalam kehidupan masyarakat Tiongkok pada umumnya. Ide-ide ini menjadi prinsip panduan kehidupan Tiongkok. Ide-ide ini memberikan struktur dan fokus pada pemahaman Tiongkok tentang apa artinya menjadi manusia. Salah satu ciri ajaran Konfusius adalah keyakinannya bahwa manusia pada dasarnya sama. Konfusius berpendapat bahwa perbedaan penting antara manusia ditentukan oleh lingkungan dan pendidikan. Mereka mengembangkan kebiasaan serta cara hidup. Itu sebabnya Konfusius sangat menekankan pembelajaran. Namun karena ia melihat manusia sebagai makhluk yang terus berubah dan berkembang, ajarannya tidak sama untuk semua orang. Konfusius tidak pernah mengabaikan kepribadian dan tingkat perkembangan setiap orang. Bahkan mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesolehan anak,
yang sangat penting bagi pandangan Konfusianisme tentang hubungan antar manusia. Hal tersebut bukanlah doktrin yang ditetapkan atau aturan perilaku yang tetap. Konfusius menawarkan pedoman tentang bagaimana seharusnya perasaan orang terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, serta bagaimana perasaan dan tindakan harus berhubungan satu sama lain. Konfusius adalah orang pertama dalam sejarah Tiongkok yang mengajar sejumlah besar siswa. Muridnya berjumlah ribuan dan puluhan diantaranya menjadi pemikir dan ilmuwan terkenal. Jumlah ini mungkin berlebihan, namun tidak ada keraguan bahwa Konfusius adalah seorang guru yang sangat berpengaruh. Kelompok pendidikan Konfusius adalah sekolah swasta pertama yang digunakan sebagai sarana pendidikan tinggi dalam sejarah Tiongkok. Konfusius tidak hanya melatih orang-orang yang dipercayakan kepadanya, tetapi juga mengajarkan mereka bagaimana mengembangkan dan membesarkan, memperluas, memperkuat, dan mengatur tingkat pemikiran dan moralitas. Sebenarnya, fungsi pendidikan yang dilakukan Konfusius yaitu bertujuan untuk membekali siswa dengan alat yang diperlukan untuk menjadi pegawai pemerintah. Namun persepsi umum adalah bahwa para pekerja diharapkan hanya menjadi alat bagi atasan mereka untuk melakukan apa yang diinginkan atasan mereka dan menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, Konfusius berharap murid-muridnya dapat memainkan peran dinamis dalam reformasi pemerintah dimanapun mereka berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengajarkan teknik standar saja, tetapi harus mengembangkan inisiatif, karakter, dan kecerdasannya semaksimal mungkin. Lebih penting lagi, Konfusius ingin murid-muridnya menjadi manusia sempurna yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Dalam menyampaikan ajarannya, Konfusius selalu menekankan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, ia tidak hanya menjadi penyampai ajaran, tetapi juga menciptakan sesuatu yang baru. Ia berpesan kepada masyarakat untuk selalu berpikir sendiri. Dia bersedia membantu dan mengajar tentang bagaimana cara berpikir, tetapi jawabannya harus ditemukan sendiri. Ajaran Konfusius pada dasarnya menekankan pada permasalahan dan kehidupan manusia di dunia ini. Pengajarannya lebih banyak membahas masalah pendidikan moral, gagasan sentral ajaran dan pendidikan filosofis untuk menjadi Junshi, sebuah istilah yang sering diterjemahkan sebagai manusia sempurna atau pangeran. Ajaran tersebut terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap etika individu sebagai langkah awal mencapai manusia sempurna. Konfusianisme menekankan pentingnya pengembangan diri individu untuk mencapai keselarasan dan kedamaian dalam masyarakat. Menurut Konfusianisme, individu yang ideal adalah yang memiliki karakter moral yang luhur, berpengetahuan luas, dan mampu memimpin dengan bijaksana. Tahapan ini meliputi keadilan atau Zi. Zi yang berarti keadilan atau kepatutan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat Konfusianisme. Konsep ini menekankan pentingnya bertindak dengan adil, tidak memihak, dan berlandaskan moral dalam setiap situasi. Keadilan menjadi pedoman bagi individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun masyarakat yang harmonis. Yang kedua ada sikap baik atau Li. Li adalah salah satu konsep sentral dalam Konfusianisme yang mengacu pada seperangkat norma, tata krama, dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Konfusianisme menekankan pentingnya mengikuti Li untuk menciptakan harmoni, keteraturan, dan rasa hormat dalam hubungan antar manusia. Kemudian yang ketiga ada kebijaksanaan atau Qi. Konfusianisme tidak secara eksplisit mengajarkan konsep Qi seperti halnya Taoisme. Qi dalam Taoisme merujuk pada energi vital yang mengalir melalui semua makhluk hidup dan alam semesta. Konsep ini tidak ditemukan dalam teks-teks Konfusianisme utama seperti Analect of Confucius. Namun berbeda dengan itu, Konfusianisme memiliki beberapa konsep yang terkait dengan Qi, seperti Li dan Ren. Li mengacu pada seperangkat norma dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, sedangkan Ren mengacu pada kebijakan dan moralitas. Kedua konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam beberapa penafsiran modern Konfusianisme, Qi dapat dilihat sebagai kekuatan yang mendasari Li dan Ren.
Dengan kata lain, Qi dapat dilihat sebagai energi vital yang memungkinkan individu untuk hidup sesuai dengan norma dan nilai-nilai Konfusianisme. Adapun setelah menyempurnakan tahap etika individu, Konfusius menekankan untuk menuju tahap etika sosial dengan beberapa ajaran yang meliputi kemanusiaan atau Zen. Zen adalah konsep penting dalam filsafat Konfusianisme yang menekankan pentingnya kemanusiaan, kebaikan hati, dan kasih sayang. Zen dapat dicapai melalui pendidikan, refleksi diri, interaksi dengan orang lain, dan pengabdian kepada masyarakat. Mencapai Zen dapat membawa banyak manfaat bagi individu dan masyarakat, seperti hubungan yang lebih harmonis, masyarakat yang lebih adil, dan kehidupan yang lebih bermakna. Lalu ajaran yang kedua adalah Xiao, atau berbakti kepada orang tua. Xiao adalah salah satu konsep sentral dalam Konfusianisme yang menekankan kesolehan berbakti kepada orang tua. Ajaran ini merupakan landasan moral yang penting dalam masyarakat Konfusianisme, di mana individu diwajibkan untuk menghormati, mematuhi, dan merawat orang tua mereka. Ajaran Xiao adalah nilai moral yang penting yang dapat membantu individu untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan bermakna. Dengan menerapkan Xiao dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Lalu selanjutnya ada Wulun, atau 5 hubungan manusia. Wulun, yang berarti 5 hubungan, merupakan konsep sentral dalam filsafat Konfusianisme. Konsep ini mengacu pada 5 hubungan sosial yang dianggap fundamental bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan tertib. Kelima hubungan tersebut meliputi yang pertama, hubungan antara penguasa dan rakyat. Hubungan ini didasarkan pada saling menghormati dan tanggung jawab. Penguasa harus memimpin dengan kebajikan dan kebijaksanaan, sedangkan rakyat harus patuh dan mendukung penguasa mereka. Yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan ini didasarkan pada kasih sayang, rasa hormat, dan tanggung jawab. Orang tua harus membesarkan anak-anak mereka dengan moral dan kebijaksanaan, sedangkan anak-anak harus menghormati dan mematuhi orang tua mereka. Lalu yang ketiga, ada hubungan antar suami dan istri. Hubungan ini didasarkan pada saling menghormati, cinta, dan kerjasama. Suami dan istri harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian yang keempat, ada hubungan antara kakak dan adik. Hubungan ini didasarkan pada kasih sayang, rasa hormat, dan saling membantu. Seorang kakak harus mengayomi dan membimbing adik-adik mereka, sedangkan adik-adik mereka harus menghormati dan belajar dari kakak-kakak mereka. Lalu hubungan yang kelima adalah hubungan antara teman. Hubungan ini didasarkan pada saling percaya, menghormati, dan membantu. Teman sejati harus saling mendukung dan mendorong satu sama lain untuk menjadi orang yang lebih baik.